Kita coba lagi. Oke, kita biarkan hidup. Kita coba cek tegangannya berapa. Sebentar, saya buleti kabel aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ada sedikit. Ini ada file yang telah saya desain. Ini adalah PSU tandon menggunakan 8 elko ya teman-teman. Dan di sini sudah ada soft startnya teman-teman. Dan PSU buat kipas. Oke, saya jelasin ya. Di sini di 2D. Di sini kalian bisa lihat. Di sini ada air kapur 20 watt 39 ohm. Bisa kalian ganti menjadi 47 kalau nggak ada 39. Kalau 56 gimana Mas? Ya bolehlah pakai jut gede ya, tidak mini aja nggak apa-apa. Ini ada relay 24 volt DC. Ini ada in 0, output sama 0. Jadi ini out ke trafo, ini in dari saklar. Oke, ini rangkaian soft start. Ini bagian tegangan tinggi ya. Ini non isolated ini nek PCB ya, non isolated ini tidak ada isolasi ya. Nah ini adalah rangkaian PSU kipas sederhana teman-teman ya, hanya menggunakan dioda full bridge. Saya pakai full bridge ya untuk banyak arahnya, dan di sini di filter sama 12 volt biar di sini filter lagi pakai elko keluar ke masing-masing kipas. Ini soket Molex ya. Nah ini bagian PSU utama PSU amplifier ya teman-teman ya. Ini PSU amplifier. Nanti filenya tak kasih di bawah. Oke. Nah ini di sini ada input ya. Ini minimal kalau tandonnya 45 VAC pakai 63 volt DC minimal elko-nya. Karena untuk tandon kalau pakai 50 volt DC, ini di sini pakai 45 auto teman-teman. Ya auto gak bertahan lama. Kalau ori memang nggak bertahan lama karena mepet sekali ya. Walaupun nggak meledos, kalau ori dia nggak akan bertahan lama. Ya minimal pakai 63 lah, sesuai saran saya lah ya. Kalau 32 ya boleh pakai 50 volt nggak apa-apa. Dan ini supply maksimalnya di PSU utama sampai 100 volt DC. Kalau pakai 50 volt elko-nya. Kalau pakai 63 ya tinggal di 2 kali lipatkan aja. Di sini pakai dioda 35 ampere. Ini dioda ini berapa ampere? Untuk ini simbolnya saya kurang tahu teman. Kalau menurut saya sih kurang ya, ini diodanya kurang besar. Nanti kita coba aja lah sesuai enggaknya. Di sini ada 2 output karena ini kan untuk stereo ya. Ini ground, ini plus, bagian plus, ini bagian min. Di sini sudah ada kopling di sini filter juga ya, ini kapasitor MKP 100N 275 volt. Oke, kita lihat bawahnya seperti ini ya. Ini kalau kalian cetak semaskingan ya, ini nanti akan ada pad yang akan disolder. Kalau saya kan nyetaknya ya nyetak biasa, nggak saya masking ya. Nah ini rangkaian soft startnya cukup sederhana teman-teman. Ini menggunakan 1 relay, nggak pakai 2 relay. Kalau pakai 2 relay itu yang diputus bukan 220-nya, yang diputus bagian 24 volt. Kita pakai 2 relay. Kita lihat 3D-nya. Oke, seperti ini 3D-nya. Kita golek warna apa ya? Ungu aja. Nah, seperti ini 3D-nya jadinya nanti teman-teman. Seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini. Ini ada R20 watt. Warnanya kok abu-abu ya. 3D ini. Nah, ini ada pin Molex. Ini ke masing-masing protek ya. Ini kan saya buat khusus protek, teman-teman. Buat khusus protek yang saya desain, power yang saya desain. Nah itu proteknya kan masing-masing ya. Jadi kita PSU tegangan ekstra langsung masuk ke sini, terserah ya. Mbok di salah siji terserah. Soalnya ini di paralel teman-teman ya. Nanti salah satu ke L dan salah satu lagi ke R. Ini pakai full bridge ya. Nah ini pakai zener. Dan ini ke masing-masing kipas. Ini sekun untuk ke masing-masing PSU power amplifier. Seperti ini. Nah, ini pakai dual kiprok. Nah, ini yang ke in, ke saklar 2, yang ke trafo. Oke ya. Nah, seperti itulah jadinya lah kira-kira ya. Seperti itu. Oke, kita lihat bawahnya. Kualik. Nah, itu dia. Oke. Seperti itu. Coba ganti warna. Yellow, white.
green. Nah, oke, seperti itu ya. Untuk file download silahkan kalian download di deskripsi, saya kasih gratis, gak usah bayar. Oke, lanjut ke proses pemasangan dan instalasi. Terlebih dahulu ya kita buat PCB nya dulu. Oke, ini sudah saya siapin untuk bahan-bahannya. Ini PCB kemarin ya, wes tak review soal ini kemarin ya di video terakhir. Kalau nggak sempat lihat ya monggo dilihat dulu. Oke ya, ini seperti ini. Ini filenya tak kasih di deskripsi ya, udah tak kasih, silahkan di download. Ini PSU Tandon dengan soft start dengan PSU kipas teman-teman, jadi lengkap ya. Di sini input dia menggunakan 45. Ini 45. Ini yang tandon ya 45 ya, pinggir ini yang utama 65 ya. Ini untuk kelas AB teman-teman, belakangnya seperti ini. Oke, ini lekung kayak PCB. Kalau sobat CP ya gini teman-teman, hasilnya jelek ya, nggak kayak teman saya. Soalnya tekniknya beda teman. Ini saya pakai autan soalnya, masih autan ya, bukan serbuk. Oke, seperti ini ya, lumayan lah. Oke ya, langsung saja saya rakit ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya kalau nggak ngerti tanya teman-teman ya, nanti kalau mau ngerakit ya jangan sampai salah, terutama di ini di soft start ini ya. Soalnya kalau nggak ada yang sama, mungkin berbeda berbeda komponen ya, nanti mungkin ada sedikit masalah atau gimana ya, kurang tahu ya, nanti disesuaikan aja, ditanyain ya. Nah ini dia bahan-bahannya sudah saya siapin ya, banyak sekali. Oke, menggunakan 8 elko teman-teman ya. Oke, langsung aja saya rakit ya.
Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini tinggal ngetes saja, semoga berhasil. Oh ya, ini tes kipas juga ya, sama protek. Nah, protek ini belum saya kasih ya, karena proteknya ada di driver itu sendiri. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang dari PLN langsung ya. Ini jalur tidak boleh dipegang teman-teman. Ini jalur tegangan tinggi tidak boleh dipegang. Ya boleh dipegang kalau kalian nggak ngeground. Kalau ngeground jangan ya. Ini bahaya soalnya. Dan ini elko ini harus 2200 mikro teman-teman, nggak boleh lebih atau kurang. Soalnya apa? Ini yang menentukan lama tidaknya relay ini bekerja. Kalau dia semakin tinggi, artinya dia maka beban air kapur dia semakin lama teman-teman. Jadi startnya relay itu lama teman-teman. Jadi gini cara kerjanya. Input masuk ke sini disarankan, dipilter lewat kapasitor ini. Terus dilewatkan dioda kiprok gitu ya. Nah itu dia 4007 harus 4007. Ini soalnya tegangan tinggi teman-teman. Tidak boleh 4002 ya, tidak boleh. Walaupun bisa tidak boleh ya. Karena itu khusus tegangan rendah teman-teman kalau 4002 ya. Walaupun di datasheetnya tidak begitu ya. Ini kalian bisa pakai 47 atau 39. Kalau di sini saya stok ada 39. Ya pakai 39. Ini relay 24 volt teman-teman. Kalau mau pakai 12 volt juga bisa, cuma nanti zenernya di sini. Nah, zener di situ itu ya, zener itu yang 1 watt, zener 1 watt yang 24 volt diganti yang 12 volt ya. Dan R4K7 itu diganti 2K2 ya, 2K2 setengahnya ya. Oke, itu harus 2200 mikro. Soalnya ini pas teman-teman ya. Kalau 3300 mikro 3300, misalkan di atasnya 2200, dia itu startnya agak lama dikit ya. Jadi kasihan nanti air kapurnya terbebani ya. Kalau bebannya trafonya terlalu berat ya. Dan itu nggak masalah untuk rangkaian protek dan PSU kipas. Di sini saya modif untuk zenernya saya pakai 15 volt bukan 12 volt. Kalau di PCB tulisannya 12 volt. Soalnya apa? Saya butuh kencang kipasnya. Dulu aku nek kencang enggak. Oke ya, nanti kita instalasi dulu. Dan di sini kenapa kok pakai 1 dioda Mas, sedangkan tandon kan pakai 2 dioda. Nah, gini ceritanya teman-teman, tak ceritanya di sini ya. Nah, kemarin itu waktu saya beli tidak ada stoknya di 3 toko sekaligus, itu nggak ada teman-teman. 3 toko saya datangi semua itu nggak ada. Jadi ya wes terserah, terpaksa harus pakai di sini. Kalau pakai ini PSU biasa ya, bukan PSU tandon lagi karena pakai 1 kiprok. Jadi yang dipakai yang depan teman-teman, yang depan ya. Kalau yang belakang itu buat tandonnya. Jangan dipakai yang tengah ini. Kalau yang pinggir itu buat tandon ini ya. Oke, paham ya? Ini 8 elko, mantap sekali. Kita lihat belakangnya seperti itu CCC. Oke, ini masalahnya ini bukan sekun teman-teman ya. Saya pasang di bawahnya langsung biar paham, biar gampang. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Nah ini oke, seperti itu cakep tampilannya teman-teman. Kalau kalian buat sendiri ya, ya mungkin bagus hasilnya ya kalau PCB nya. Kalau saya ya segini ki. Ini untuk apa jenenge ya, spacer ya. Spacer usahakan jangan yang besi ya, yang plastik aja teman-teman. Soalnya kalau bodinya besi, takutnya nanti nyambung ke ground, ada jalur nyambung ke ground, takutnya teman-teman ya, takutnya itu nanti untuk menghindari ya. Itu dia ini ground, ini jalur ground ya, yang ada spasernya itu jalur ground ya. Nggak apa-apa, langsung untuk besi langsung kepek nggak apa-apa. Oke, saya instalasi dulu. Ini yang ke AC. Oke, kok bentar ya, ini yang AC 32 ya, saya pakai AC 32. Oh iya, ini saya lupa teman-teman ya, untuk layoutnya saya nggak tak kasih air dummy supaya kalau tidak dipakai biar cepat hilang tegangannya, biar gak ngaget-ngageti. Ini ya kipas, saya kasih di situ kipasnya. Ini untuk tegangan ekstra dari trafo. Ini CT ya, tapi di sini saya pakai hanya 0 dan 12 volt aja. Ya disesuaikan aja. Ini CT teman-teman, tegangan CT itu ya, kalian lihat sendiri ya. Oke, sudah. Oke, dicek lagi supaya tidak ada masalah. Soalnya ini masalahnya sama trafo teman-teman ya. Sama tegangan tinggi. Oke ya, kita lihat di situ nanti dia akan bunyi cetik kalau relaynya aktif ya. Oke, saya colokkan. Bismillah. Dengerin ya teman-teman, relaynya pasti bunyi.
dan kipasnya pasti kenceng banget. Bismillah. Nah itu dia langsung start trek. Nah, jadi nggak butuh waktu lama teman-teman ya, mungkin sekitar 2 detikan kalian bisa lihat. Nah sekitar 2 detikan ya, jadi cukup lah, tidak terlalu membebani air kapur. Nah dia baru mati, soalnya pengosongan elko ini ya, pengosongan elko. Kita coba lagi. Oke, kita biarkan hidup. Kita coba cek tegangannya berapa sih. Bentar, buleti kabel aku. Bentar, tegangannya di situ ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Bentar, angel lagi. Oh, gak nyambung sih. Gini saya belum pasang teman-teman untuk groundingnya. Coder dengan gue. Oke, bismillah. Oke, 45 ya. 45 VAC EDC. Ini juga sama. Ini mininya 45,2 ya. Bagus, tegangannya bagus. Oke. Jadi coba kita ukur AC-nya berapa ya. Kita coba ukur AC. Keliru, AC harus 2 sama 0-nya ya. Ada ini ke ground jadi masalah nanti. Oke, nggak bisa ngecek soalnya tangan 1. Kalau tangan 2 ya bisa, soalnya ini satunya pegang kamera. Oke, keras sekali ya untuk relay ini dibanding yang 12 volt. Bunyinya kencang yang 24 volt. Oke, bagus sekali ini kalau diinstalasi. Oke, PSU baru memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman. Semoga bermanfaat, sangat bermanfaat. Oke.